Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 28 November 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami siap membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Hizrit, dan Abigail, bekas istri Nabul, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang menggiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah mengandalkan petunjuk Tuhan. Sepenggal kata bijak mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Artinya, jika hendak pergi ke suatu tempat yang belum diketahui, maka kita membutuhkan petunjuk. Menjalani kondisi itu sebaiknya kita bertanya kepada orang yang tahu dengan pasti arah jalan menuju tempat tersebut. Itu dilakukan agar jalan yang dilalui tepat dan akhirnya tidak tersesat. Setelah kematian Saul, Daud tidak serta merta menggantikan posisinya. Sebenarnya Daud sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukannya dan kemana arah yang harus dijalani. Karena itulah dia bertanya kepada Allah. Jawaban Allah atas pertanyaannya adalah perintah, pergilah. Dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, Daud melakukan seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Sikapnya menunjukkan sebuah kebergantungan yang sungguh dan sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Kebergantungan dan keintiman itu membuatnya mengandalkan Allah dalam segala hal. Saat kita merasa kehilangan arah hidup dan bingung dengan banyak pertanyaan karena berbagai masalah, apa yang kita lakukan? Sikap Daud di atas menjadi teladan bagi kita untuk hidup mengandalkan petunjuk dan Tuhan, dan hidup sesuai rencananya. Bagaimana kita dapat mengetahui petunjuk dari Tuhan? Tentu melalui firman-Nya, mengenal yang benar kepada Yesus dan karya Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Terkadang petunjuk darinya sulit dipahami dan justru tidak sesuai dengan harapan hati. Kendati demikian, kita mesti menyadari bahwa Dia selalu memberikan alur hidup yang akan membuat kita semakin mengenalnya. Dengan begitu kita akan belajar memahami kehendak-Nya. Ikutilah petunjuk-Nya, maka kita akan tiba pada kebaikan dan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.